Hosana, Hosana, bagi Raja, atas segala Raja. Kami mengucap syukur Bapak buat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak buat anugerah Bapak. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu Bapak buat kami Bapak. Terima kasih buat kasih yang memampukan kami Bapak, untuk kami bisa mengasihi Engkau Tuhan. Kasih memampukan kami Bapak, untuk kami bisa mengasihi orang sesama kami Bapak. Kasih yang memampukan kami bahkan untuk bisa mengasihi diri kami sendiri Bapak, karena kami tahu Kau telah mengasihi kami terlebih dahulu Bapak. Kami begitu berharga di mata-Mu dan kami sungguh bersyukur atas itu Bapak. Tuhan, hari ini kami mau datang mendekat Bapak. Kami mau datang mendekat Bapak, karena kami tahu Kau memanggil kami satu persatu Bapak. Kau sedang memanggil kami satu persatu Bapak. Bawa kami masuk lebih dalam Bapak, bawa kami masuk lebih dalam, bawa kami masuk lebih dekat Bapak. Bawa kami masuk dalam satu level pengertian yang lebih dalam akan Engkau Tuhan. Akan dalamnya kasih-Mu Bapak. Semakin kami gali, semakin kami temukan bahwa kasih-Mu itu begitu dalam Bapak. Begitu dalam, begitu luas, begitu tinggi kasih-Mu Bapak. Kami mau buka ibadah kami Bapak. Datang Bapak dengan satu ucapan syukur Bapak. Kalau kami sungguh bersyukur kalau kami adalah orang-orang yang sangat amat dikasihi Bapak. Sebelum kita mulai, mari kita sembah Dia, sembah Yesus. Mari kita mau sembah Sang Raja, kita mau celebrate Dia sebagai Raja. Kita mau tinggikan Dia sebagai Raja di atas segala Raja. Kaulah Raja kami Bapak. Kau Raja yang memerintah Bapak surga dan bumi. Kau Raja yang memerintah Bapak, Kau Raja yang begitu luar biasa, Kau Raja yang agung Tuhan. Kau Raja yang sungguh amat luar biasa Bapak. Dan Kau Raja kasih Bapak, Raja yang sungguh mengasihi Bapak, Bapa yang baik Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Angkat suara, mari kita bangkit berdiri, mari kita sembah Dia, sembah Dia, sembah Yesus, sembah Yesus. Bapak, segala beban, segala pikiran kami Bapak, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, segala pikiran-Mu Bapak. Oh sana, bagi Dia di tempat tinggi, bagi Raja yang duduk di tahta kemuliaan. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven. I'm forgiven.
saya mau ajak kita renungan sama-sama bait ini sama-sama. Kalau oleh karena dia disiksa dan disalibkan, kita bisa beroleh hidup. Dan inilah kasih yang begitu luar biasa itu, kasih yang mengasihi terlebih dahulu. Sejak dunia dijadikan, dia sudah merencanakan itu, Bapak. Oh, what an amazing love, what an amazing love. Mari kita nyanyikan ini sama-sama. And I'm forgiven because you were forsaken. Kami bisa diterima sebab kau disiksa, Bapak. You were condemned. Kami bisa beroleh hidup, Bapak, hari ini sebab karena Engkau, Tuhan. Because you died. Sekali lagi katakan, I'm forgiven because you are forsaken. And I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted because you are condemned, Lord. You are condemned. And I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. What an amazing love. Amazing love. How can it be that you're my king, should die for me? Amazing love. And I know it's true. It's my joy to honor you. Katakan amazing love, amazing love, amazing love. How can it be that you, my king, should die for me? Amazing love. I know it's true. It's my joy. It's my joy. Amazing love, amazing love, amazing love. How can it be that you, my king, should die for me? Amazing love, amazing love. I know it's true. It's my joy to honor you in all I do, in all I do, to honor you. My king should die for me. Amazing love, amazing love. I know it's true. It's my joy to honor you in all, to oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Oleh karena dia mati, kita bisa beroleh hidup. Oleh karena dia ditolak oleh dunia, kita boleh diterima di kerajaan surga. Siapakah kami ini, Tuhan? Oh, kalau sang raja, lintas segala raja boleh turun ke bumi, mati, bangkit buat kami semua, Bapak. What an amazing love we have, Bapak. What an amazing love, Bapak, yang kami bisa terima, Bapak. Kasih itu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Bukan karena perbuatan kami, Bapak. Bukan karena perbuatan kami, Bapak. Tapi berat kami gak akan bisa menyelamatkan, Bapak. Tapi karena Engkau sendiri yang turun ke bumi untuk kami semua, Bapak. Dan inilah satu kerinduan kami, Bapak. Biar orang sekitar kami bisa mengetahui itu, bisa mengenal kasih itu, Bapak. Oh, kami mau mengenal kasih-Mu lebih dalam lagi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan, buat kasih itu, Tuhan.
yang kami perbuat Bapa itu bisa memuliakan Engkau Tuhan. Di setiap hidup kami Tuhan, setiap apa yang kami perbuat itu memuliakan Engkau Tuhan. In all I do Lord, to honor you Lord. In all I do to honor you. Biar semua apa yang dilakukan kami semua di tempat ini Bapa, seluruh hidup kami Bapa, jadi satu persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Kau Tuhan. Bapa, kami rindu sepanjang ibadah ini kami mengenal Kau lebih dalam Bapa. Kami mengenal kasih-Mu lebih lagi, mengenal begitu dalam kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. We pray Bapa, bahkan anak-anak kecil yang ada pada hari ini yang datang ke gereja ini Bapa, mereka mengenal kasih-Mu Bapa. Mereka mengenal dalamnya kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat kasih yang menyelamatkan Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersuka cita buat hari ini Tuhan. We want to celebrate Engkau Tuhan. Kami mau celebrate, kami mau agungkan Engkau Raja di atas segala Raja Bapa. Biar kami mau declare bahwa Kau adalah Raja atas hidup kami Bapa. Kau memerintah Bapa. Kau memerintah Bapa. Kau punya otoritas dan kuasa Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ibadah kami menjadi dalam nama Yesus Kristus, Raja yang agung Bapa. Semua percaya sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita hari ini mau celebrate bahwa Dia adalah Raja di atas segala Raja. Dia Raja yang hebat. Dia Raja. Angkatlah tinggi pujinya.
atas segala, kita mau celebrate Hani Raja atas segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, hanya Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Kau raja di segala raja, Bapa. Aku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan ke palungan yang hina. Puji Dia, puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia
Raja segala kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang, untuk selamatkan semua ciptaan. Kau rela disalibkan, meski dalam deritamu kau melihat kemenangan, agar kita diselamatkan. Yesus dia renungkan sama-sama saudara-saudara gini. Di fajar saat kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa praise the Father and praise the Son, praise the Spirit, three in one, a God of glory, a majesty, a praise forever to the. Sekali katakan praise the Father. And praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, a praise forever to the King of Kings.
kita ambil waktu sejenak, mari kita sembah Dia, sembah Yesus. Sebelum kita masuki firman, pemberitaan firman, mari kita sembah Dia, sembah. Praise the Spirit. Kau Allah Tritunggal Bapa, Allah yang berkuasa, God of glory and majesty. Praise forever to the King of Kings, God of glory, majesty. Praise forever to the King. Katakan sekali lagi. And God of glory, majesty. Praise forever to the King. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Holy Lord, karena kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu Tuhan, kekuatan kami, perlindungan kami, harapan kami, hanya Engkau Tuhan. Hanya di dalam-Mu ada sukacita, ada kemenangan, sorak-sorai kegirangan hidup kami. Segala-galanya yang kami punya hanya Engkau, di surga, di bumi, setiap hari hanya Engkau. Kami menikmati Tuhan, karena kami tahu Engkau ada bersama kami, ada di dalam kami, bahkan Engkau menyelimuti seluruh kehidupan keberadaan kami hari ini Tuhan. Di mana kami bernafas, di situ Engkau ada Tuhan. Saat kami membuka mata kami pagi ini, di situ ada kasih-Mu Tuhan. Saat kami berjalan datang ke gereja ini Tuhan, kami tahu kami berjalan di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih Bapa. Sungguh dahsyat kasih setia-Mu, tidak pernah berkesudahan. Tuhan, hari ini kami lapar, kami haus, kami datang kepada Bapa kami. Kami butuh firman, Sang Tuhan Yesus sendiri yang hidup, roti yang memberi kami kehidupan, membangkitkan roh kami, menguatkan jiwa kami, menyegarkan tubuh kami. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi jalan kami. Mari Tuhan berbicaralah. Ini kami anak-anak-Mu. Kami duduk, kami diam, kami fokus, dan kami ingin menangkap sebanyak-banyaknya roti firman-Mu pagi ini Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan, kiranya Engkau berkenan. Inilah kami Tuhan, berbicaralah. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Luar biasa. Penyembahan yang sungguh powerful ya hari ini ya. Ya, tema kita bulan ini The Valley of Testing. Lembah ujian. Wis, serem ya. Malahan
pengumuman saya gambarnya api dan singa. Wih, galak banget. Jadi saya mau mencoba hari ini, kalau kata Hengki, soft spoken. Berbicara lebih halus gitu ya. Jadi singanya saya coba jadikan lebih jinak gitu ya. Firman Tuhan berkata di 1 Petrus 4 ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api, siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi tema besar kita bulan ini adalah mempersiapkan jemaat untuk tidak terkejut kalau ada sesuatu hal yang besar yang sepertinya menyulitkan itu terjadi gitu ya. Nah, kemarin kita tanggal 14 Februari ya. 14 Februari hari apa Bapak Ibu? Hari Sabtu. Ya, itu benar, hari Sabtu. Kenapa? Karena hari kasih sayang itu setiap hari. Buat apa kalau tanggal 14 Februari kita ajak pasangan ke restoran mahal, kasih bunga, kasih coklat, pakai lilin, besoknya berantem. Besoknya ribut. Buat apa? Jadi kita belajar mengasihi, mencintai itu setiap hari. Nah, tema kita melewati lembah ujian. Dan opositnya dari lembah ujian, ya, keterbalikannya dari lembah ujian itu kan nyala api, tekanan yang begitu berat, begitu membuat kita panik gitu ya. Boleh next? Sebetulnya yang bikin kita tidak bisa tenang, kita panik, itu ada di dalam pikiran kita. Yang bikin kita selalu kalut itu karena pikiran kita. Begitu kita ada masalah, selalu itu menjadi beban yang menekan kehidupan kita, begitu sampai nggak bisa tidur, sampai pusing gitu ya. Saya mau cerita satu kepanikan. Kepanikan itu selalu membuat kita rugi ya. Kemarin tuh saya sempat jalan-jalan ke suatu tempat. Saya pikir saya mau mencoba namanya naik sleeper bus gitu ya. Saya pikir enak nih naik bus, tapi posisinya tiduran, bukan duduk. Wih, kayaknya nyaman nih, mantap ini saya bilang, saya mau coba. Perjalanannya 6 jam. Saya pikir itu enak. Nggak taunya waktu kita masuk ke bus itu kayak kotak-kotak. Ada 2 tingkat kotak. Jadi kita tidur selonjoran di kotak itu, jendelanya sempit sekali di samping. Kita cuma bisa lihat samping sedikit. Nah saya ini nggak bisa kalau diombang-ambing. Jadi waktu tiduran, kita nggak tahu itu supir mau belok kiri atau belok kanan. Tiba-tiba sut belok. Dan terjadilah Bapak Ibu. Dalam 6 jam perjalanan itu saya tersiksa, pusing, mual, dan cuma dalam 6 jam saya berhasil 3 kali jackpot. Oh my God, saya bilang. Ternyata saya pikir bakalan enak, ternyata saya tersiksa. Nah, begitu sampai tujuan, kondisi kayak begitu, saya tuh udah gak kepikiran apa-apa, cuma satu, aduh cepet-cepet deh sampai tempat nginep, saya pengen istirahat. Sehingga waktu turun ada supir taksi, ditawarkan taksi gitu ya. Ayo Pak, ke sana ya, sekian ya Pak. Langsung saya jawab, oke. Begitu saya jawab oke, istri saya kaget, supir taksinya ikut kaget. Kenapa? Dia bilang, kok gak ditawar ya? Ternyata saya itu dikasih harga kemahalan. Karena saya udah panik, saya pengen cepat-cepat istirahat. Oke, saya bilang. Habis itu baru mikir, emang segitu ya harganya ya? Jadi karena saya panik, rugilah saya. Saya bayar lebih mahal dari yang seharusnya. Dan itu seminggu penuh, itu jadi bahan bercandaan istri saya, ngeledekin saya seminggu penuh. Mahal nih ya, katanya gitu ya. Karena kita panik, kita rugi. Ya. Nah, itulah sebabnya Tuhan berkata, di Mazmur 46 ayat 10, diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Waktu kita mengalami satu kepanikan karena satu masalah, Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bahwa di dalam segala situasi, dalam suatu kondisi yang mengejutkan, di dalam satu perkara yang rasanya begitu berat dan mengagetkan, ingat kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Jadi
Seringkali kita harus belajar mengendalikan pikiran kita. Karena disitulah tempat pertempurannya. Saya mau cerita satu ilustrasi. Bahwa ada satu istana dengan rajanya yang begitu sibuk karena banyak tanggung jawabnya. Hidupnya itu jadi begitu sibuk, mumet gitu ya. Lalu dia lihat ada pegawai istananya yang hidupnya kok damai banget ya. Tenang, santai. Lalu dia intip ke rumahnya sama istrinya santai, baik, rukun, sama anaknya juga indah gitu. Dia panggil, sini kamu, kenapa kamu hidup kamu begitu damai? Oh iya, Tuan Raja, saya itu bersyukur dengan apa yang saya punya. Saya itu cukup dengan apa yang saya miliki katanya. Jadi saya bisa menikmati sama istri saya, sama anak-anak saya. Oke, katanya. Tapi Raja masih penasaran, dia panggil penasehatnya, sini. Kenapa dia bisa damai gitu ya? Oh, kata penasehatnya, gini Raja, karena dia belum masuk ke dalam namanya kelompok 99. Apa itu kelompok 99? Gini katanya, Tuan Raja tolong kasih saya satu kantong, isinya 99 keping koin emas. Nanti saya akan diam-diam saya taruh di rumah pegawai istana itu. Oke katanya, nanti Tuan Raja lihat aja katanya. Jadi diam-diam ditaruhlah kantong uang 99 keping itu di depan rumahnya. Pagi-pagi dia buka kaget dong. Wih, ada uang emas. Langsung dia buka hitung. 99. Ini kayaknya aneh deh. Ini orang kalau ngasih harusnya 100. Kenapa 99 nih? Ini aneh nih. Ada yang ngambil nih. Ini pasti ada yang ngambil nih katanya. Ini jangan-jangan istri saya bangun lebih pagi nih. Lihat duluan, dicomot dulu satu nih. Atau tetangga ada yang lihat nih katanya. Mulai saat itu, si pegawai ini kepikiran. Satu kepingnya kemana ya? Ini harus 100 nih, gak mungkin orang ngasih 99 tanggung amat. Dia kepikiran. Dia kesel siapa yang ngambil. Dan mulai saat itu hatinya berubah. Jadi dia selalu di dalam mood yang jelek. Dia kerja dengan menggerutu, dia kerja dengan cemberut, pulang ke rumah dia juga ribut sama istrinya, sama anaknya. Jadi terjadi perubahan. Maka Raja langsung panggil penasihatnya. Iya ya, saya perhatiin kok dia berubah ya. Kenapa ya? Penasihatnya bilang, itulah manusia tuanku. Kita terlalu sibuk mikirin satu hal yang tidak kita miliki. Yang belum pantas kita dapatkan. Yang gagal kita dapatkan. Dibandingkan 99 hal yang Tuhan sudah berikan sebagai berkat dalam hidupnya. Tapi satu hal mengganggu seluruh kehidupannya. Merusak seluruh suasana hatinya. Karena manusia cenderung ingin sesuatu yang dia tidak miliki. Jadi teman-teman Bapak Ibu. Disitulah Tuhan berkata cinta itu tampak di dalam keteduhan. Bukan kalau kita ricuh terus, ribut terus bagaimana kita bisa bilang cinta. Cuma di Valentine doang teduhnya. Next. Cinta nampak dalam keteduhan. Waktu kita tahu ada cinta, kita bisa tenang, kita bisa damai Bapak Ibu. Saya sama istri, kalau yang pasangannya udah lama nikah ya, kadang-kadang ngobrol juga udah bingung ya, karena udah tiap hari ketemu. Ngobrolnya udah jarang. Tapi kecuali ya sama-sama sibuk gitu ya, bisa cerita. Tapi seringkali kita cuma duduk, saya sama istri kadang-kadang cuma duduk. Dia nonton film dia, saya nonton film saya. Nggak ngobrol. Tapi kami teduh. Karena kami tahu dia cinta saya dan saya cinta dia. Kita duduk diam, walaupun kadang-kadang juga saling ledek, tapi kita tahu bahwa dalam segala kondisi apapun, kami memiliki satu sama lain, kami mencintai satu sama lain. Sehingga itu cukup buat kami. Jadi untuk kita bisa melewati lembah ujian yang begitu panas, yang begitu penuh dengan gejolak, yang begitu penuh dengan kepanikan, kita perlu yang namanya keteduhan. Makanya Tuhan bilang diamlah. Diamlah dan ketahuilah. Apalagi para pendeta nih. Seringkali jemaat datang tuh langsung bawa berondong kita dengan masalah. Betul ya Pak ya? Pak saya begini Pak, begini. Gitu ya. Seandainya saya ini adalah pemazmur. Dia datang, Pak masalah saya begini Pak, ini belum selesai Pak. Aduh kemarin ada masalah ini belum selesai, hari ini ada masalah begini. Kalau saya pemazmur saya bilang diamlah. Saya juga pusing dengerin kamu gitu ya. Diamlah dan ketahuilah kita punya Allah.
Nah, beban pendeta bisa berkurang banyak, Pak, kalau kita bisa jawab begitu, Pak. Ya, next. Tuhan ingin kita teduh. Karena di dalam keteduhanlah kita bisa mendapat kekuatan. Ya. Next. Ini enak kalau saya bisa pencet sendiri. Yesaya 30 ayatnya yang ke-15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu, waktu kita mengalami kepanikan, waktu sesuatu yang mengejutkan terjadi, pertama-tama jadilah tenang. Ada kisah seorang pilot baru, kopilot ya, sedang menerbangkan pesawat dengan instrukturnya, pilot yang sudah pengalaman. Tiba-tiba di tengah penerbangan, pilotnya yang pengajarnya ini sakit, pingsan. Sehingga si asisten pilot ini panik. Mau gak mau dia harus mencoba mendaratkan pesawat. Dia kontaklah ke menara di bandaranya. Tolong katanya. Pilotnya pingsan, saya mesti mendarat, bagaimana caranya? Lupa semua apa yang dipelajarin. Jadi dicoba dituntunlah oleh si menara pengawas itu. Tapi dia terus, aduh tapi ini gimana, tariknya sampai mana? Maka karena dia panik, orang yang ada di menara pengawas itu membentak dia. Diam! Ini bagian saya memberitahu kamu. Bagian saya ngajarin kamu caranya. Kamu diam, kamu dengar saya lakukan. Baru setelah itu, si asisten pilot ini bisa dengar, mencoba dengan tenang, dan akhirnya berhasil mendarat. Pak, Bu, kadang-kadang kita ini terlalu memberondong Tuhan dengan masalah kita. Sehingga kita gak pernah bisa dengar jawaban dia. Tenang, diam. Karena, next. 1 Petrus 5 ayat 10 berkata, Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi memang keteduhan itu, saat teduh itu akan melahirkan kekuatan. Karena saat teduh itu kita sedang membangun akarnya. Kadang-kadang saat teduh nggak kelihatan ada hasilnya. Bertahun-tahun kita saat teduh itu nggak kelihatan hasilnya sehingga kita pengennya, aduh masa saya cuma diam-diam saat teduh aja sih, action apa kek, lakukan apa kek gitu ya. Tetapi Tuhan bilang diam dan tenanglah, berteduh. Kenapa? Seperti pohon bambu. Pohon bambu itu bertahun-tahun kita tanam, nggak kelihatan tumbuh gede. Bertahun-tahun ini kayaknya gagal nih pohon. Tapi kita nggak tahu yang tumbuh itu akarnya. Makin dalam, makin luas, makin kuat. Setelah akarnya siap, nggak nunggu lama, pohon bambu itu langsung tinggi, besar. Dan pohon bambu yang tinggi besar adalah sesuatu pohon yang sangat kuat. Yang angin besar seperti apapun menerpa, badai menerpa, dia akan goyang, tapi dia tidak akan patah. Karena akarnya sudah siap. Itulah keteduhan yang harus kita bangun. Seringkali kita terlalu sibuk dengan kegiatan. Sibuk dengan kegiatan pekerjaan, rumah tangga, kegiatan rohani. Kita pikir kita sudah cukup semua. Tiba-tiba masalah datang, kita panik dan kita patah. Makanya Tuhan bilang teduh, tenang. Next. Kenapa kita harus kuat? Kenapa kita harus saat teduh supaya kuat? Karena saat teduh itu adalah sesuatu yang membosankan kalau kita belum tahu nikmatnya. Saat teduh itu kayak buang-buang waktu. Mendingan gua main game, mendingan nonton dah. Ini saat teduh, baca firman, doa, pengen denger Tuhan, gak denger, ngantuk. Itu mematikan daging kita. Kita sedang melatih daging kita untuk tetap menantikan Tuhan. Sebab benih kalau tidak mati, dia tidak akan pecah. Dan kalau dia tidak pecah, tidak akan ada tumbuhan yang baru yang timbul. Next. Yohanes 12 ayat 24 berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi Bapak Ibu, kalau hidup kita mau berbuah, kalau hidup kita mau dapat terobosan yang membawa kita kemenangan atas masalah yang kita hadapin, kita harus mati dulu terhadap daging kita. Kenapa? Daging kita terbatas.
Otak kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Dan tidak ada sesuatu yang bisa tumbuh yang baru, yang lebih kuat, yang lebih lebat kalau kita tidak mematikan itu dulu. Makanya kita harus teduh. Saat teduh itu penting. Mematikan daging kita. Karena memang gini Bapak Ibu, kita tidak menjadi orang berdosa karena berbuat dosa. Sekali lagi ya, kita tidak menjadi orang berdosa karena kita berbuat dosa. Tetapi kita berbuat dosa dan suka buat dosa karena pada saat kita lahir pun kita sudah membawa namanya naturalnya dosa. Sehingga manusia suka sekali bikin dosa karena membawa naturnya dosa. Itulah sebabnya kenapa kita harus mati dulu. Supaya dosa bawaan dari kegagalan Adam dahulu kita matikan. Kita teduh di dalam Adam yang kedua, Tuhan Yesus. Supaya kita bangkit yang baru. Lepas dari naturalnya dosa. Jadi kita mampu jadi ciptaan yang baru. Itu sebabnya kita perlu saat teduh. Matikan dosa, matikan daging kita. Rasa bosen, rasanya kok gak ada jawaban, rasanya kok begini-begini aja. Tapi kita lakukan karena kita mau taat sama Tuhan. Karena kita mau kenal sama Tuhan. Next. Roma 5:19. Sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Itu yang saya katakan tadi. Saat teduh, mematikan keinginan daging kita yang selalu pengen enak, pengen nyaman, pengen bikin dosa, pengen nikmatin dosa, pengen bikin kesalahan. Matikan itu dengan saat teduh, dengan Tuhan. Dan izinkan Tuhan tumbuhkan benih-benih baru, berkat yang baru, kekuatan yang baru, kesempatan yang baru. Kesempatan gak lahir dari kita, kesibukan kita. Tapi kesempatan itu lahir waktu Tuhan melihat kita siap untuk buka pintu yang baru. Next. Saat teduh juga adalah saatnya kita belajar. Saat teduh adalah waktu kita mengupas firman sendiri. Kita disembunyikan Tuhan. Saat teduh adalah saat cuma ada kita dan ada Tuhan. Gak ada orang lain. Saat teduh saya kadang-kadang istri saya gak tahu kapan saya saat teduh. Apalagi anak saya. Gak tahu dia saya kapan saat teduh. Ya, cuma ada kita dan Tuhan. Dan itu adalah satu pola yang Tuhan sering lakukan. Untuk mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang dibangun untuk masuk ke medan pertempuran. Nabi Elia ditarik Tuhan ke sungai Kerit. Disembunyikan dari keramaian. Tuhan pelihara dengan burung gagak yang membawakan makanan buat dia. Sesuatu yang supranatural terjadi saat kita berduaan sama Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Waktu bangsanya kelaparan, Elia dibawa ke sungai Kerit yang penuh dengan air yang baik. Makanan disediakan oleh Tuhan. Ada perlindungan saat kita saat teduh dengan Tuhan. Disitulah kita bisa melihat penjagaan Tuhan atas hidup kita. Dan disitulah Elia belajar bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Bahkan makanan dan minumannya pun bergantung sama kebaikan Tuhan. Disitulah dagingnya benar-benar dihancurkan dan dia tahu tanpa Tuhan kita nggak bisa dapat apa-apa, nggak bisa melakukan apa-apa. Bergantung penuh. Cuma Tuhan yang bisa punya jalan keluar. Cuma Tuhan yang bisa pelihara kita. Cuma Tuhan yang bisa arahkan kita kepada satu arah yang membangun kehidupan kita. Pada waktu siap, Elia diorbitkan oleh Tuhan lebih lagi. Mujizat terjadi lebih dahsyat lagi. Tapi ada waktu kita disembunyikan Tuhan. Di mana di situ nggak ada orang yang melihat kita. Nggak ada yang tepuk tangan dengan pelayanan kita yang hebat. Nggak ada yang menganggap kita. Ada proses kesendirian dengan Tuhan. Dan proses itu penting buat membangun kita. Disitulah Tuhan melatih, mengajar kita. Begitu penting.
Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi saat teduh itu adalah kita sedang merenungkan apa yang sudah Tuhan kerjakan selama ini. Apa yang saya bisa pelajari dari Tuhan selama ini. Kita bisa melihat apakah ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Ada rasa aman. Seorang anak yang tahu bahwa orang tuanya mencintai dia. Sekalipun terjadi konflik. Sekalipun dia dihukum karena bikin kesalahan. Tidak membuat dia berpikir orang tuanya membenci dia. Karena dia tahu ini adalah satu disiplin, satu hukuman. Walaupun jalaninya gak enak. Tapi tidak membuat anak itu berpikir bahwa dia ditinggalkan. Dia tahu orang tuanya tetap sayang dia. Kapan? Waktu kita bisa diam berpikir secara jernih saat teduh. Tapi kalau anak itu waktu dihukum dia sibuk, dia WA teman-temannya, bapak gua rese banget nih, masa gua dihukum begini nih, emak gua nih ngoceh ngomel mulu. Apa yang dia dapat? Teman-temannya akan kasih masukan, iya tuh emang mama begitu tuh, wah bapak gua juga sama tuh. Apa yang masuk ke dalam dia? Bukan sesuatu yang membangun. Malahan kalau ada teman-teman yang sakit hati dengan orang tuanya, udahlah lu kabur aja lu. Memang tuh kayak begitu tuh. Mereka mana bisa ngerti kita. Apa yang masuk menjadi racun dalam pikirannya. Kenapa? Karena dia mencoba mencari jawaban dari luar. Dia mencoba menemukan dukungan-dukungan yang dia mau karena dia lagi kesel. Ayo kita cari sesama orang kesel buat mendukung. Hasilnya toksik. Karena itu waktu sesuatu terjadi. Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik. Ku ingin belajar darimu, Tuhan. Belajar dari Tuhan. Makanya saya selalu ingatkan anak saya. Masalah boleh datang, tapi kita punya Tuhan. Next, aku balik ke sini. Ya, di dalam keteduhan saat teduh itu, kita juga sedang masuk di dalam pelajaran untuk memurnikan hidup kita. Next. Karena seringkali kita terjebak kalau kita sudah punya aktivitas rohani terutama ya. Yohanes 3 ayat 30 berkata, ia harus makin besar tapi aku harus makin kecil. Waktu kita dipercaya Tuhan masuk ke dalam satu pelayanan, dalam aktivitas gerejawi, dalam kegiatan sosial, dalam suatu kepemimpinan, dalam satu perusahaan kita dipromosikan. Ingat, yang mempromosikan kita itu kasih karunia Tuhan. Dalam saat teduh kita sadar, sebetulnya kayaknya gue gak mampu ya. Anak saya pernah tuh, waktu dia sekolah dulu. Waktu dia sekolah, itu masa-masanya dia itu belajar dibandingkan bermain kira-kira 20 banding 80. 80% mainnya, 20% belajarnya. Sehingga waktu itu satu kelas ada 7 orang gak naik kelas ya. 7 orang gak naik kelas, itu teman-teman mainnya dia banyak. Semuanya teman main dia yang gak naik kelas. Tapi dia naik kelas. Lalu dia datang, dia bilang, itu padahal yang gak naik kelas ya, ada yang nilainya lebih bagus dari aku loh. Kok aku naik ya? Kenapa? Ya kayaknya karena papi doanya kenceng katanya. Ya, jadi waktu kita belajar melihat ya, itu ada kasih karunia. Dan kasih karunia itu dialamin bukan cuma kita, tapi sampai keturunan kita. Dan Tuhan juga mengajarkan dia bahwa doa orang tua itu besar
kuasanya, besar pengaruhnya. Dan dari situ dia belajar bahwa doa itu ada kuasanya, bukan cuma kegiatan rohani yang membosankan. Aku naik kelas, temen aku nggak naik kelas, dia nilainya lebih bagus dari aku lebih jelek, tapi aku naik. Ya itu saya bilang kedaulatan Tuhan lah. Anugerah buat kamu gitu ya. Ya, nah next. Karena itu kita harus di saat teduh itu kita menilai diri kita. Kita tahu dikatakan Tuhan di dalam aku dan aku di dalam dia. Tapi Tuhan di dalam aku itu sebagai apa? Apakah Tuhan itu sebagai pemilik hidup kita? Atau Tuhan itu tamu dalam hidup kita? Kalau pemilik, dia berhak kemanapun, ngacak-ngacak dimanapun itu bebas. Dia mau masuk kamar tidur silahkan, kamar mandi boleh, mau ke gudang oke, bahkan mau ke genteng pun boleh. Namanya pemilik. Tapi kalau dia cuma tamu, kita akan batasin. Tuhan, kamu di sini ya. Tapi kalau di sini, ini saya masih sakit hati sama mertua. Kamu gak usah masuk sini Tuhan. Kalau di sini, saya itu masih iri loh. Kenapa teman saya yang dipromosi saya enggak? Gajinya naik saya enggak. Saya masih enggak bisa terima. Tuhan, jangan masuk sini. Saya masih enggak terima ini kenapa itu orang begitu jahatnya sama saya. Padahal saya udah baik kok sama dia. Tuhan jangan masuk sini. Di sini aja Tuhan. Di bagian sini saya itu rajin pelayanan. Di bagian sini saya itu orang yang suka sosial bagi-bagi. Nah di sini aja Tuhan. Tapi jangan lihat bagian yang lain dalam hidup saya Tuhan. Apakah Tuhan pemilik atau Tuhan cuma tamu dalam hidup? Kalau pemilik dia berhak melihat, wah ini jelek, saya ganti ah. Wah ini ada luka, saya balut ya. Tuhan berhak sebagai pemilik. Next. Di dalam pemurnian kita bisa melihat, dalam pelayanan yang kita kerjakan, dalam tindakan apapun yang kita kerjakan, apakah orang semakin kenal kamu, atau orang semakin kenal ada Tuhan dalammu. Seringkali terjebak, kita suka sekali mengungkit-ungkit hal-hal baik yang pernah kita kerjakan. Kita suka sekali mengulang-ulang, saya tahu nggak, saya doain kamu semalaman. Saya puasa lu buat kamu. Saya itu ya kemarin baca 30 pasal. Suka sekali kita menggembor-gemborkan apa yang kita kerjakan. Dan kita suka ungkit-ungkit kebaikan. Apalagi kalau orang yang kita kasih kebaikan hari ini bikin kita kecewa. Hari ini bikin kita kesel. Langsung. Lu gak inget ya dulu ya? Ingat gak lu dulu gue bantu? Ingat gak lu dulu gue kasih utang? Gue gak tagih lagi. Ingat gak lu dulu? Lu sakit siapa yang tolong? Kita suka sekali ungkit-ungkit. Jadi yang dikenal siapa? Kita tidak mampu melakukan kebaikan kalau bukan Tuhan yang memberikan kemampuan itu. Kita harus dimurnikan di saat teduh kita. Di dalam saat teduh itu kadang-kadang kita bosen karena kayaknya gitu ya, baca firman, nyanyi-nyanyi, doa. Ya. Tetapi tahukah bahwa di dalam saat teduh itu kita juga sedang menguji iman kita dengan kejujuran. Saat teduh bukan cuma baca ayat lalu selesai, tapi kita menilai hidup kita, apakah rutinitas rohani kita lebih daripada pengenalan kita sama Tuhan dan membangun Tuhan dalam hidup kita. Next. 2 Korintus 3 ayat 5 mengingatkan kita untuk menguji diri kita sendiri. Dan di dalam menguji iman kita dengan jujur, disitulah kita bisa melihat bahwa kegiatan rohani itu seharusnya ekspresi dari cinta kita. Bukan suatu nilai bahwa kita lebih rohani dan lebih kenal Tuhan. Belum tentu. Karena makin hari ini makin kelihatan banyak pendeta-pendeta yang aneh-aneh. Banyak hamba Tuhan yang kelakuannya aneh-aneh. Tahu nggak Bapak Ibu, ada gereja di sini yang percaya bahwa mereka bisa membangun
pasukan sorga, nabi-nabi seperti yang ada di perjanjian lama. Ada teman saya, anaknya katanya di gerejanya dipersiapkan sebagai Yohanes Pembaptis generasi berikutnya. Anaknya masih kecil, 2 tahun, 3 tahun. Dan sebagai calon Yohanes Pembaptis, tahu apa yang harus dikerjakan? Yohanes Pembaptis pada masanya karena masa kelaparan disembunyikan Tuhan dan dipersiapkan. Dia cuma makan belalang dan madu. Dan tahu gak, anak ini dipaksa untuk cuma makan belalang, madu, dan korma. It doesn't make sense. But it happened. Dan itu dipercayai oleh jemaatnya. Kasihan anaknya. Kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita gampang sekali disesatkan. Kalau kita berdebat dengan mereka, mereka akan membela diri dengan banyak ayat. Tetapi buat kita, Tuhan kita itu Tuhan yang kasih. Dia mau anaknya dapat yang terbaik, dia mau anaknya dipersiapkan. Next. Lagi. Jadi di dalam saat teduh kita sedang menguji iman kita dengan jujur. Kita belajar membedakan kesibukan pelayanan dengan kedekatan dengan Tuhan. Kita mengevaluasi apakah kita semakin kenal Tuhan atau tidak. Next. Jadi saat teduh itu bisa jadi cermin, bukan kebiasaan. Next. Wah, saya ngebut nih, udah dikasih kode sama Hengki soalnya. Saya terpaksa masuk gigi 3 ini. Ya, saat teduh juga menyelidiki hidup kita untuk bertobat. Kunci dari semuanya adalah pertobatan. Kita tahu kita kurang ini, kurang itu, tapi kalau kita nggak bertobat, sia-sia. Berbaliklah kepada Tuhan, berbaliklah kepada jalannya Tuhan. Supaya hidup kita mendapatkan satu perbaikan, dapat satu peningkatan, dapat satu buah yang lebih baik. Next. Soalnya ini masih ada kira-kira 30 page ya. Jadi saya mesti ngebut gitu ya. Next. Next. Kita menyelidiki hidup kita kembali. Kita harus memakai saat teduh menjadi momen untuk mengkoreksi hidup kita. Kalau banyak orang yang udah sering ingetin kita, lu jangan begini, lu mesti pinter ngatur, lu mesti bisa mengelola, lu jangan terlalu kaku. Apapun yang sering orang masukkan ke dalam kita, tampung dulu. Dan saat teduh itu kita olah. Kita bandingkan dengan hidup kita. Kadang-kadang waktu orang ngomong kita nggak langsung terima. Kadang-kadang kita malah akan bantah. Tapi terima aja dulu. Habis itu baru kita olah di saat teduh kita. Dan tanya sama Tuhan, benar nggak Tuhan? Saya perlu bertobat. Jadi saat teduh juga akan alignment. Akan mengembalikan jalur kita kepada jalurnya Tuhan. Next. Dan yang paling penting, setelah kita menguji diri, lalu kita bertobat, saat teduh juga mengundang Tuhan melakukan pemeriksaan ulang. Final testing dari Tuhan. Next. Next. Iya. Oke. Jadi saat teduh itu bukan sesuatu yang ritual yang berulang-ulang. Tapi itu adalah satu dialog dengan Tuhan. Waktu kita periksa diri kita, minta Tuhan untuk bisa mampukan kita melakukan pertobatan, memperbaiki kehidupan, dan terakhir undang Tuhan untuk memeriksa kita. Apakah kita sudah lebih baik? Ngobrol sama Tuhan. Next. Dan inilah yang Tuhan bilang tadi, diam dan ketahuilah. Cukup. Bapak Ibu, di saat valley of testing, lembah ujian, lembah yang penuh api, penuh gejolak, penuh tekanan. Satu kekuatan yang kita bisa dapatkan untuk melewatinya. Ketahuilah bahwa kita dicintai. Kita harus tahu kalau kita itu dicintai. Barulah kita merasa aman. Ada satu kejadian waktu anak saya SMP. Waktu itu dia pingin sekali namanya iPod. Tahu ya iPod ya, kayak mainan untuk lagu-lagu zaman dulu. Dan itu barangnya mahal dulu. Waktu itu keuangan saya belum baik. Tapi saya pengen ngasih hadiah buat anak saya. Jadi beberapa bulan sebelum dia ulang tahun, saya mulai nabung. Nabung. Lalu
Diberikan satu, waktu dia ulang tahun saya berhasil belikan, saya kasih dia. Wih, happy. Kemana-mana dibawa. Tapi umurnya nggak lama. Cuma waktu kayaknya semingguan ya. Ada acara di sekolahnya, dia bawa itu, dia taruh di kelas, dia pergi ke toilet, waktu balik barangnya sudah hilang. Dan pulanglah dia menerima serangan dari mamanya. Saya dan mamanya bilang, kamu ngomong sama papi kamu. Kamu gak tahu ya papi kamu udah nabung susah payah buat kamu. Kamu sembrono banget, hilangin itu barang. Kamu ngomong sama papi kamu. Saya belum pulang waktu itu, saya pulang malam karena olahraga. Waktu saya sampai rumah, disambutlah. Pintunya tiba-tiba dibukain. Biasanya saya pulang tuh buka sendiri Bapak Ibu. Ini dibukain pintunya sama anak saya dengan nangis. Papi, iPod-nya hilang. Bapak Ibu, anak saya waktu bikin kesalahan itu, dia sudah siap menerima konsekuensi. Papi mau hukum saya apa? Papi bakalan marah kayak apa? Mungkin lebih dari mami atau gimana. Tapi pada waktu itulah saya diingatkan Tuhan. Itulah momen di mana Tuhan memberikan satu peneguhan. Apa yang saya lakukan kepada dia? Saya peluk dia. Dan saya bilang, yang papi sayangin itu bukan iPod-nya. Yang papi sayang itu kamu. iPod bisa kita beli lagi. Tapi cinta papi gak berkurang karena kamu hilangin. Apa yang saya pelajarin? Jadilah teduh sebab kamu dicintai. Apakah hari ini kita masih nyimpan dosa? Apakah hari ini kita masih menyimpan kemarahan sama Tuhan? Apakah kita masih menyimpan kekecewaan sama Tuhan? Dengar hari ini. Tuhan tidak kurang cintanya sekalipun kamu sedang membuat kesalahan hari ini. Dosamu tidak membuat Tuhan menjauh daripadamu. Tuhan mendekat dan berkata, anakku, aku sayang kamu. Apapun kesalahanmu. Tapi kamu harus datang, akuin. Minta dia pengampunan. Karena Tuhan itu setia dan adil. Tuhan itu sayang dan mengampuni setiap dosa. Asal kita datang dan mengakuinya. Minta Tuhan mampukan kita untuk bertobat. Hari ini Tuhan bilang, lembah ujian apa yang kamu hadapi? Ada aku yang mencintai kamu di sini. Kelemahan apa yang kamu punya? Kejelekan apa yang orang bilang kamu miliki? Aku gak peduli, aku sayang kamu. Saya kasih satu peneguhan kenapa Tuhan sayang kita. Untuk orang-orang yang pernah kehilangan orang yang dicintai. Saya pernah kehilangan banyak orang yang saya cintai. Kita sudah berjuang, kita sudah melakukan segala upaya dengan apa kemampuan kita. Kita ingin dia sembuh, kita ingin dia selamat. Tetapi kenyataannya orang itu harus meninggal. Kita yang kehilangan, kita tahu rasa sakitnya. Tetapi kita harus belajar menerimanya. Kenapa? Karena kita memang tidak berdaya. Kita nggak punya kemampuan, bahkan dokter pun tidak bisa menjamin orang pasti sembuh. Kita udah upayakan apapun, tapi hasilnya orang itu harus meninggal. Rasanya sakit Bapak Ibu. Tapi kita belajar, rela, menerima. Tetapi kalau kita masih punya kemampuan, kita akan berjuang terus. Apa yang terjadi pada Tuhan Yesus? Waktu dia disiksa, waktu dia diludahi, waktu dia dipukuli. Allah Bapa bukan Allah yang tidak berdaya. Allah Bapa sanggup menolong anaknya yang disayangin. Dia bilang, the darling of heaven crucified. Kesayangan sorga disalibkan. Saya melihat pasukan sorga, malaikat-malaikat sorga menahan diri pegang senjata. Mereka udah gak tahan. Mereka begitu geram. Lihat prajurit Romawi menyiksa Tuhan Yesus. Mereka tunggu aba-aba Bapa. Kalau Bapa bilang jalan, habis itu semua prajurit Romawi. Pasukan sorga sudah mau menyerbu karena dia tidak tahan lihat Yesus disiksa. Tapi apa yang terjadi? Bapa diam. Bapa memalingkan wajahnya. Sampai Tuhan Yesus berkata, Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Bapa bisa tolong, tapi kenapa Bapa nggak tolong? Pasukan sorga bisa tolong, kenapa nggak dikasih? Karena Bapa sangat sayang sama kita semua.
Sehingga Yesus harus menanggungnya buat kita. Sehingga Yesus bilang, Bapak engkau di mana? Bapak bisa tolong, kenapa nggak tolong? Karena itu harus terjadi demi kita. Segitu sayangnya Tuhan sama kita. Karena itu jangan kecewa, jangan patah. Jadilah kuat karena kita dicintai. Apapun valley of testing yang sedang kita jalanin. Kenapa? Next, terakhir. Sebab dengan kematian anaknya itu, it is finished. Dengan kematian Yesus, kita ini yang sedang di dalam lembah ujian bisa berkata kepada iblis, kepada masalah, kepada tantangan hidup, it is finished. Tuhan sudah menyelesaikannya buat saya di kayu salib. Kekecewaan saya finish. Sakit saya finish. Tantangan hidup saya finish. Sebab saya dicintai Tuhan. Tuhan sangat sayang saya. Sampai anaknya sendiri dia relakan disiksa dan dimatikan untuk dia bangkit sebagai penolong juru selamat bagi kita. Teman-teman, saya nggak tahu ujian apa yang sedang Anda jalanin. Lembah ujian apa yang sedang jadi tantangan kita. Saat teduh sama Tuhan. Saat teduh sama Tuhan. Dan ketahuilah, kamu dicintai. Kamu dicintai sampai mati. Kamu disayangi sampai mati. Jadilah kuat. Kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Ayo kita bangkit berdiri. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang besar. Ya, Tuhan yang besar. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar. Amin, amin, amin. Sanggup menggenapi. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Ayo bangkit. Saat teduh kita bersama Tuhan jauh lebih penting daripada kesibukan kita mencari pertolongan atas masalah kita. Waktu kita panik, kita tidak bisa melihat jalan keluar. Tuhan selalu menunggu anaknya datang. Mendekat. Duduk di bawah kakinya. Tuhan butuh kita sebagai anak yang hadir, merindukan bapaknya. Bukan sebagai anak yang sibuk dengan semua kegiatannya sendiri dan berusaha menolong dirinya dengan kepandaian dan kekuatan. Kepandaian kekuatan yang Tuhan kasih buat kita. Kita dicintai sampai mati. Kita dicintai tanpa batas. Kesalahanmu, dosamu jangan membuat kamu jauh dari Tuhan. Datanglah, bertobatlah. Sebab Dia menerima kamu dengan tangan terbuka. The valley of testing itu adalah ujian yang bukan bertujuan menghancurkan kamu, tetapi bertujuan untuk melahirkan kamu yang baru, yang kuat, yang mampu, yang disempurnakan, yang didewasakan, sehingga dimanapun kamu berada, kamu bisa menyatakan nama Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, bukan kamu, tetapi Tuhan
yang akan dipermuliakan dari kehidupanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan membantu kita mengenal Dia dan menang atas setiap lembah kekelaman hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Amin. Kita masuk kepada persembahan pengumuman. Sebelumnya kita say thank you dulu buat Bapak Chris. Bapak Chris, thank you atas pelayanannya di tempat ini. Sering-sering ya. Oke, yuk kita masuk ke dalam persembahan kita. Mari sebelum itu mari kita satukan hati untuk berdoa. Kayak mengucap syukur Bapak buat hari ini. Thank you Bapak buat kesempatan di mana kayak bisa menabur Bapak. Di saat mungkin dunia mengajarkan untuk terus untuk menyimpan, mencari Tuhan, tapi Kau kasih kami kesempatan buat kami dapat opportunity bisa menabur Bapak. Ini suatu privilege luar biasa, satu bagian di mana Kau ingin menuntun kami Bapak. Itu satu hal yang luar biasa Tuhan. Bersatu pembelajaran membentuk karakter kami lebih Bapak. Oleh karena itu Tuhan kami mau berikan ini dengan sukacita Bapak. Sebab kami tahu Bapak yang terbaik sudah Kau berikan buat kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan we wanna give this to you Bapak. Buat kami berikan dengan satu sukacita Bapak. Saya percaya Bapak setiap yang menabur dengan tetes air mata akan menuai dengan tari-tarian Bapak. Kami akan melihat Bapak ada tuaian terjadi di depan mata kami. Thank you Bapak. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam Yesus Kristus. Yang berdoa mengucap syukur, semua percaya sama-sama katakan amin. Amin. Seperti biasa ada beberapa rekening. Ini rekeningnya saya arahkan ke yang ini ya, gitu rekening pembangunan. Jadi ini untuk kebutuhan urusan-urusan gedung gitu ya. Jadi urusan-urusan gedung. Selain itu ada rekening-rekening yang lain juga bisa di-scan di sini. Cuman saya arahkan saudara-saudara mungkin juga untuk lihat yang ini juga gitu, rekening pembangunan gitu ya. 288-075-0758 BCA gitu ya. Namanya masih nama yang lama itu karena belum bisa diganti, masih nama GBI Five Hotel mah. Jadi kayak jadi mungkin bisa dicek ini untuk kebutuhan urusan gedung gitu, karena mungkin minggu depan kayaknya sepertinya barusan saya cek urusan airnya sepertinya again kita mesti urusin lagi gitu ya. Jadi udah gedung tua jadi ada yang mesti diberesin. Oke, saya kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Masuk kepada pengumuman seperti biasa. Pengumumannya simpel, cuman hari Jumat, Sabtu, Minggu, ingat itu aja, Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat ada baca Alkitab hari Jumat online, kalau ada yang mau join offline juga boleh ke rumah saya jam 7.30 kita start, 7.30 kita baca Alkitab sama-sama. Sabtu kita ada doa pagi jam 6.30 buat siapapun yang mau join doa pagi-pagi online 6.30. Saya encourage semua untuk datang. Gak cuma pengerja tapi jemaat juga boleh. 6.30 doa. Nanti kalau misalkan mau tahu linknya nanti diumumin. Hari Minggu kita akan ibadah di tempat ini jam 10 gitu ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Ingat itu. Cuman simpel ya programnya. Dan kita itu sekian pengumuman untuk bulan Februari. Jadi yuk kita satukan hati, kita bangkit berdiri dan kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bersyukur ya Bapak, sekalipun kami di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut akan bahaya. Sebab kami tahu
Engkau senantiasa selalu beserta kami. Gadamu dan tokatmu, itulah yang senantiasa menghibur kami. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak. Piala kami penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Kami bersyukur ya Bapa buat firman yang boleh kami dengar. Firman yang membangun, firman yang menguatkan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada senantiasa bersama dengan kami. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita kembali beraktivitas, kita terima berkat Bapa di sorga. Bapa di sorga memberkati hidupmu sempurna adanya. Dan di dalam tanganmu tersedia kuasa dan otoritasnya. Sehingga apapun yang kau perbuat di dalam takut akan Tuhan, Dia akan buat menjadi berhasil dan hidupmu senantiasa beruntung. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita, pertolongan dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua sampai Dia datang kembali kali yang kedua. Yang percaya dan diberkati sama-sama kita berkatakan, amin. God bless you all and happy Sunday.